jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan angkatan 2020. Di sini saya selaku moderator akan memandu acara Bedah Jurnal hari ini dengan tema Explore Journal for Your New Journey. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib acara Bedah Jurnal kali ini. Baik, tata tertib peserta Bedah Jurnal hari ini adalah yang pertama, peserta masuk di room Google Meet 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menyalakan kamera. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan hanya diperbolehkan menyalakan mic saat bertanya di sesi yang telah ditentukan serta diizinkan oleh moderator. Yang keempat, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya dengan mengaktifkan mikrofon atau bisa melalui kolom chat Google Meet. Yang kelima, peserta wajib mengisi daftar hadir yang nanti akan dibagikan panitia. Yang keenam, peserta yang terlambat diperkenankan masuk, akan tetapi segera mematikan audionya demi menjaga ketertiban agenda pematerian. Yang ketujuh, tidak diperkenankan menghidupkan share screen. Yang kedelapan, peserta yang mengganggu jalannya acara dapat langsung dikeluarkan oleh moderator. Yang kesembilan, peserta wajib menaati peraturan yang telah dibuat. Rangkaian acara yang akan kita lewati di antaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan CV narasumber, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi tanya jawab, yang kelima pemaparan kesimpulan, yang keenam penutup. Kita langsung aja ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya adalah pemaparan CV narasumber. Maka dari itu izinkan saya selaku moderator untuk memaparkan CV narasumber. Ya, nama lengkap beliau adalah Arif Andri Wibowo, SEME. Beliau merupakan dosen aktif di FEB Unsud pada saat ini. Beliau lulusan S2 Universitas Jenderal Sudirman pada ilmu ekonomi pada tahun 2017, kemudian S1 Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2015 jurusan ekonomi pembangunan. Perjalanan penelitian beliau selama 5 tahun terakhir yang adalah yang pertama pada tahun 2022, faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas. Kemudian pada tahun 2021 dengan judul Model Resiliensi Masyarakat Akibat Adanya Perubahan Bentang Alam di Kawasan Segara Anakan. Kemudian pada tahun 2021 dengan kajian ketahanan pangan rumah tangga petani Kecamatan Kebasan Kabupaten Banyumas. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir dengan judul peningkatan kapasitas produksi dan varian produk pada KWT Bumi Mulia Kebumen di Desa Kebumen Kecamatan Batu Raden Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Kemudian publikasi artikel ilmiah dalam jurnal yaitu pada tahun 2020 dengan judul Analisis Potensi Ekonomi Desa dan Prospek Pengembangannya. Kemudian pada tahun 2022 Study of Farmer Hot Food Security Case Study in Kebasem District Banyumas Regency. Kita langsung saja ke sesi berikutnya.
yaitu pemaparan materi oleh Pak Arif Andri Wibowo. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya dan selamat bergabung. Oke, terima kasih telah dibantu memaparkan ya. Oke, jadi mohon maaf teman-teman. Jadi ketika saya ditawarin, Pak, apakah dapat kami bantu untuk share screen, ya saya sangat menerima ya, karena jujur aja sorry teman-teman, saya tidak begitu familiar dengan Gmeet gitu. Jadi ketika Anda kan tahu sendiri ya, kalau Gmeet share screen itu muka kita akan hilang gitu. Jadi saya ketika itu sampai dengan sekarang saya belum terbiasa. Makanya saya biasanya, karena saya biasanya pakai Zoom, apapun itu saya biasanya pakai Zoom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada beberapa menit ke depan kita coba. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Oke, semoga terdengar jelas. Oke, terima kasih ya. Karena beberapa dari kemarin nggak tahu, punya saya ada sedikit trouble. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk kita berdiskusi bersama, dan karena saya kira semuanya sudah sangat terbiasa dengan hal ini gitu ya. Pertama terbiasa, yang kedua semua saya yakin mau dan mampu dan mau gitu ya. Kalau mampu saya kira semuanya mampu, cuman ketika ditanya mau, I don't know gitu. Semua siapa yang mau itu saya juga tidak tahu. Makanya saya share sedikit gini teman-teman. Jurnal itu jurnal ilmiah gitu. Ini adalah suatu pembahasan yang menarik, di mana ketika Anda cermati, jurnal ilmiah itu sekarang dianggap sebagai salah satu sumber referensi yang valid secara ilmiah gitu. Sumber secara ilmiah valid gitu. Dibandingkan, jadi malahan gitu ya, ketika Anda yang sudah terbiasa misalkan join dengan beberapa dosen, terutama untuk mengolah jurnal, pasti Anda akan sangat paham gitu, bahwa di satu sisi kadang buku itu akan lebih, jurnal itu akan lebih dihargai dibandingkan buku, demikian. Kenyataannya seperti itu, karena ketika kita bicarakan jurnal itu pasti akan dikaji, dia punya metode dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan Anda dalam kayak karya tulis ilmiah, berarti Anda itu ya skripsi, di S2 ada tesis, pasti yang paling simpel di situ Anda akan, ketika Anda menulis kayak deskripsi kok jurnalnya banyak, dosen itu akan lebih suka loh Mas dan Mbak. Kenyataannya seperti itu. Dan data Anda itu akan sangat hidup gitu. Kenyataannya demikian. Makanya silakan mulailah untuk terbiasa bersahabat dengan jurnal. Cuman kan pertanyaannya adalah, apakah setiap jurnal itu relevan? Apakah setiap jurnal itu berbobot? Apakah setiap jurnal itu sama gitu kan? Ya, di panduan penulisan skripsi saja kalau Anda cermati, ada sebuah syarat kan di sana ya. Minimal adalah jurnal yang diacu sebagai penelitian terdahulu itu adalah minimal 5 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Saya kira itu sangat mudah sih. Kenapa saya bilang sangat mudah ya? Karena saya udah pernah menulis skripsi gitu ya. Jadi ya I think tidak begitu ya gampang sih insya Allah. Dan saya lihat ada beberapa teman-teman kemarin juga ada beberapa di bimbingan saya, ada beberapa yang bagus juga, jurnalnya banyak, demikian. Dan oleh karena itu sekarang saatnya untuk Anda memperbaiki beberapa kemampuan Anda khususnya di bidang akademik dalam menulis jurnal. Dan sekarang tren mahasiswa juga banyak yang sudah mulai menulis jurnal. Saya suka itu. Jadi silakan untuk dibiasakan. Oke, dapat dimulai. Next Mbak. Ya. Oke, lanjut aja. Terus ya tampilkan satu itu nggak apa-apa. Oke, salah satu hal yang ketika dilema sebagai mahasiswa itu adalah ketika kita di list yang sebelumnya dulu.
Nanti ini biasanya saya lewati aja. Atau gimana ya? Enaknya bagaimana? Oke, Mbak Elsa, tolong slide sebelumnya saja dulu. Oke, ya, ditampilkan semuanya aja nggak apa-apa. Oke ya, jadi intinya dalam dilema mahasiswa itu kebanyakan ya, terutama ya, I think sih ketika Anda, sorry saya kalau saya nyebut angkatan gitu ya. Untuk era-era sekarang, kalau Anda adalah angkatan 2018, Anda angkatan 17 ya gitu. Saya kira 16 atau bahkan Anda dengar artikel ilmiah Anda tidak akan pusing loh. Cuman jujur ya, saya punya bimbingan yang udah di ambang akhir kayak gitu. Saya minta artikel ilmiah internasional aja dia stres loh teman-teman. Dan itu saya akui gitu. Makanya dilemanya itu banyak. Artikel ilmiah, kemudian kenapa harus jurnal, dan yang selanjutnya adalah, ini adalah sebagai PR bersama adalah ketika kita sudah mencari jurnal, kita mendapatkan jurnal, sekarang pertanyaannya adalah untuk apa sih jurnal tersebut kayak gitu. Apakah kita cukup ambil judulnya, kemudian kita cari namanya, kita cari volume, isu tahun, kita tampilkan di reference gitu kan. Apakah itu selesai kan demikian. Padahal tidak seinstan itu dalam review jurnal, memanfaatkan hasil dari penelitian yang sudah termuat dalam jurnal itu tidak seinstan itu, seperti itu. Oke, bisa kita next lagi. Oke, makanya dalam pembahasan kali ini saya lebih menekankan sebenarnya kalau kita, bisa kita next lagi aja nggak apa-apa. Tekankan itu saya lebih ke arah ke tugas akhir ya. Walaupun semisal Anda mendapatkan semacam tugas, assignment dari dosen, biasanya juga ada yang mewajibkan dengan jurnal dan lain sebagainya. Tetapi yang pertama adalah kita harus pahami dulu. Jurnal ilmiah itu adalah jurnal yang terbit secara berkala. Udah, itu kata kuncinya. Ketika jurnal itu tidak berkala, itu berarti itu bukan termasuk dalam jurnal ilmiah. Kenapa demikian? Makanya ada beberapa dosen, khususnya saya gitu ya, ketika ada mahasiswa misalkan mensitasi dari jurnal, saya biasanya akan cross check gitu. Jurnal tersebut itu dari mana gitu. Kalau itu jurnal tersebut, sorry ya, misalkan jurnal kok terbitnya adalah 1 kali terbit isinya 1, 2 gitu. Atau 1 tahun cuma sekali gitu. Itu kadang tidak begitu dipercaya oleh para peneliti. Dosen itu biasanya tidak akan begitu percaya. Tetapi silakan cari sesuatu hal yang memang terbit secara berkala. Oke, next. Nah, maka dari itu dalam pemilihan kita yang pasti pertama kita harus finding dulu gitu ya. Kita harus finding jurnal dulu, yang kemudian kita akan seleksi apakah jurnal tersebut itu sesuai atau tidak. Yang pasti ada beberapa macam hal Anda mencari jurnal itu untuk apa gitu kan. Saya sekilas saja di sini. Yang pasti kewajiban untuk menyusun skripsi pasti. Yang kedua memperkaya referensi. Referensi ketika dipenuhi dengan jurnal itu akan sangat bagus. Terutama bagi Anda yang memang dari awal Anda ingin punya cita-cita, Anda ingin studi lanjut S2, atau Anda setelah ini Anda pengen kerja misalkan jadi dosen, atau Anda kerja di BPS gitu, atau Anda kerja di dinas-dinas ya, karena sekarang itu tren dinas, BPS demikian. Mereka itu kalau untuk eselon tertentu mereka mempunyai kewajiban untuk publish jurnal di setiap tahun. Itu kayak gitu. Mereka punya kewajiban untuk publish jurnal. Jadi bukan hanya dosen yang punya kewajiban publish jurnal. Ketika nanti Anda misalkan kuliah S2, di kuliah S2 juga jika Anda mau lulus, Anda berkewajiban harus terbit jurnal. Itu seperti itu. S3 apalagi gitu ya. Kemudian mempertajam pembahasan dan metode. Maunya seperti ini gitu. Cuman sayang kebanyakan mahasiswa itu ya hanya ambil kemudian masukkan ke dalam tabel penelitian terdahulu selesai itu. Tapi kami sih berharapnya dari ISP tidak demikian ya. Kemudian memperkaya literatur review, terutama untuk ini di poin terakhir membandingkan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya. Nah, itulah fungsi utamanya teman-teman.
Makanya ketika Anda mencari jurnal, Anda harus paham betul tentang apa yang akan Anda teliti, apa yang akan Anda tulis itu. Tema Anda apa, kemudian keywords-nya apa, yang sedang ngehits apa gitu. Yang dimaksud di sini keyword berarti dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya. Karena kadang Google itu kadang ada beberapa yang lebih bersahabat menggunakan bahasa Inggris itu dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti saya dulu waktu saya sedang menulis artikel yang wet market itu ya, pasar tradisional itu. Saya cari penelitian tentang pasar tradisional pada tahun 2015 ya, karena itu skripsi saya. Saya itu kewalahan. Saya tidak menemukan, saya hanya menemukan 2 jurnal lokal waktu itu. Saya masih ingat sekali. Tetapi ketika saya cari jurnal internasional, itu ternyata banyak banget. Itu kenyataannya. Misalkan, jadi Anda harus tahu padanan yang lain di beberapa bahasa. Kadang memang harus itu yang kita lakukan. Oke, bisa next, Mbak. Oke. Dan yang terpenting adalah ketika kita sudah tahu keywordnya apa, kita harus apa, kita harus pahami dulu nih sumber-sumbernya. Oke, bisa di next saja sampai 1 slide. Oke, ya sorry ya, karena saya desain, saya ngeklik tak kira di Zoom, jadi saya pakainya ini. Oke, yang pasti jurnal itu paling tidak ada 4. Yang pertama adalah jurnal nasional tidak terakreditasi. Itu berarti jurnal yang kalau Anda datangi halaman jurnalnya, ya, itu isinya cuma terindeks ISN, kemudian Google Scholar, udah kayak gitu. Atau hanya Garuda, itu kayak gitu, itu biasanya. Atau hanya neliti, itu Anda sering dengar ya, neliti, ResearchGate gitu. Itu sebenarnya kalau hanya itu adalah jurnal nasional tidak terakreditasi. Beberapa dosen tidak begitu merekomendasikan Anda menggunakan jurnal ini. Karena beberapa ya kalau di ekonomi itu ada jurnal yang memang dikhususkan menjadi jurnal nasional tidak terakreditasi, itu jurnal JEBA. Jurnal Ekonomi dan, kepanjangannya lupa. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi kalau nggak salah itu. Itu punya fakultas. Itu memang dikhususkan untuk demikian. Jadi Anda kalau ingin coba iseng-iseng membuat jurnal, silakan coba aja, nggak masalah di situ. Yang kedua adalah jurnal nasional terakreditasi. Ini adalah ada di Sinta, terindeks Sinta ya, karena tolok ukurnya adalah terindeks Sinta, teman-teman. Anda bisa mengecek ketika Anda penasaran jurnal itu apa saja, silakan Anda search saja Sinta Ristek Dikti kayak gitu. Tulis saja Sinta Ristek Dikti, kemudian di sini ada jurnal banyak banget dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Berarti grade-nya grade 1 tertinggi, grade 6 terendah. Dan perlu kita diketahui di jurusan kita ilmu ekonomi, di ekonomi bangunan kita punya jurnal 1 yaitu ekoregional. Alhamdulillah kita sekarang ada di Sinta 4 dan mohon doanya. Sekarang sedang reakreditasi. Dan kebetulan saya editor itu ya, kebetulan saya editor dan chief editornya, sehingga kami sih berharapnya tahun ini kita bisa naik peringkat menjadi Sinta 2. Targetnya demikian. Sehingga artikel yang Anda upload di situ itu akan lebih banyak bermanfaat. Beberapa mahasiswa juga banyak yang sering menerbitkan artikelnya kayak gitu. Kemudian ada jurnal internasional, ada jurnal jadi jurnal internasional juga ada 2, teman-teman. Jurnal internasional, maksud di sini jurnal internasional itu adalah kita menyebut internasional itu kan di luar negeri itu internasional ya, kita sepakat ya. Jadi sebenarnya kalau Anda pahami itu, kalau hanya bunyi jurnal internasional itu yang penting adalah berarti jurnal yang mengeluarkan itu di luar Indonesia itu disebut jurnal internasional. Mau itu terindeks apapun itu, katakanlah mau terindeksnya Google-nya, terindeks Google saja, itu sudah dianggap jurnal internasional. Walaupun tidak terindeks apapun, itu nggak masalah. Kita sebut sebagai jurnal internasional. Tetapi ada yang lebih bergengsi, yaitu jurnal internasional bereputasi. Nah, dianggap bereputasi ini adalah jika sudah terindeks Scopus itu. Untuk informasi, jurnal di Unsud yang terindeks Scopus itu baru ada 1, yaitu punya molekul kalau nggak salah.
dari fakultas belakang. Kami sih pengennya, kami juga bermimpi 1 atau 2 tahun ke depan kita, ke regional bisa tembus. Oke, bisa di next lagi. Oke ya, karena waktunya sangat terbatas, kita cari spill aja. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya muncul adalah, bagaimana nih cara mencarinya? Oke. Cara mencarinya adalah, yang pertama adalah Anda silakan, Anda bisa login dalam jurnal langganan kampus itu. Unsur sepahaman saya, dulu itu ada beberapa jurnal yang dilanggan oleh kampus itu. Jadi Anda loginnya di Unsud, Anda bisa mengakses beberapa jurnal secara gratis. Hanya saja saya tidak dapat memastikan untuk yang tahun 2022 langganannya itu apa saja gitu ya. Karena saya akses terakhir itu tahun 2018. Karena faktanya ternyata yang dilanggan itu kebanyakan eksak, teman-teman. Ilmu ekonomi itu jarang sekali. Jadi saat itu saya tidak begitu tertarik untuk apa yang dilanggan oleh kampus. Yang kedua adalah, ya ini sedikit menggelitik sebenarnya saya buat ini. Cari aja gitu. Cara yang paling gampang adalah, yang pasti ketika Anda mencari jurnal, silahkan Anda setting dalam Google Scholar dulu. Jangan mencari jurnal pada Google yang umum itu biasanya. Jadi biasanya Anda buka Chrome atau anything else itu, kemudian Anda search langsung di Google, itu jangan. Karena di situ itu hasilnya akan sangat umum, teman-teman. Tapi Anda login, tidak usah login nggak masalah. Kemudian Anda search menggunakan tulis Google Scholar dulu. Atau biasanya kalau dalam settingan laptop Anda bahasa Indonesia, nanti akan munculnya adalah Google Cendekia gitu. Di situ enaknya adalah semakin banyak Anda men-search di Google Scholar, dia kayak AI deh pokoknya. Dia akan menyimpan keyword-keyword yang Anda sering gunakan gitu. Anda misalkan Anda sering mencarinya adalah semisal misalkan micro and small business itu. Misalkan UMKM, ya di situ nanti ketika ada muncul artikel baru tentang UMKM, Anda akan diberitahu by email dan lain sebagainya. Itu demikian. Oke, bisa next. Oke, ini adalah contohnya judul Cendekia ya. Ini laman saya. Laman saya itu karena saya itu seringnya mencari ya pokoknya lahan gitu. Saya itu biasanya ya mungkin ada beberapa yang paham, saya biasanya fokusnya itu di agribisnis gitu. Saya itu kebanyakan di agribisnis dan beberapa kebijakan daerah gitu. Jadi saya ya kebanyakan demikian. Oke, bisa di next lagi. Oke, and then nah, sekarang ketika kita semua sudah tahu dan kita semua sudah apakah jurnal tersebut sesuai dan lain sebagainya, bentar. Kayaknya ada. Oke. Dan sekarang ketika kita semua tahu sumbernya di mana gitu kan. Kita semua tahu sumbernya di mana, mencarinya tahu di mana, apa yang harus kita lakukan kan kayak gitu. Yang pertama adalah kita harus pastikan apakah jurnal tersebut sesuai dengan dan relevan dengan penelitian kita. Makanya, oke Mbak, bisa di next saja dulu sampai satu slide terpenuhi dulu biar mudah. Oke. Iya, sorry ya. Oke. Yang pasti, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menentukan temanya terlebih dahulu, teman-teman. Dan maksud tema di sini adalah penelitian Anda tentang apa sih gitu. Anda masih ingat, pasti kalau Anda, terutama bagi Anda yang sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian, Anda pasti tahu ketika Anda pertama mau menulis, Anda biasanya akan ditanya dulu, tema Anda apa sih kayak gitu biasanya. Oh, saya akan membahas tentang pertanian, Pak gitu. Saya akan membahas tentang APBN. Gitu. Saya akan membahas tentang kemiskinan, biasanya kan demikian. Anda fokus itu dulu. Ketika Anda sudah tahu, kemudian Anda breakdown lagi. Oh, ternyata saya misalkan kayak saya gitu ya. Ini yang saya lakukan kemarin, artikel yang baru terbit kemarin di bulan Maret. Misalkan saya itu meneliti tentang ketahanan pangan rumah tangga. Berarti kan grand tema besarnya saya itu adalah pertanian.
pertanian desa gitu. Pertanian desa, kemudian saya breakdown lagi, berarti tema yang harus saya cari itu adalah yang pertama, berhubungan dengan pertanian desa. Yang kedua adalah berhubungan dengan ketahanan pangan desa. Yang ketiga adalah ketahanan pangan rumah tangga. Yang keempat berarti ketahanan pangan sektoral, kan kayak gitu. Paling tidak Anda harus menentukan beberapa tema itu dulu gitu. Tentukan tema-tema yang sesuai. Setelah itu barulah Anda cari beberapa sumber jurnal gitu. Valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, cari itu tadi. Misalkan Anda search di Google Scholar, nanti dapat, Anda cek dulu tuh, ada ISSN-nya enggak, dan lain sebagainya. Oh, ini bagus, silakan baru Anda download kayak gitu. Kemudian, jangan lupa teman-teman, art jurnal itu, karena jurnal itu berbasis data terkini ya, jadi semakin tahunnya itu lebih muda, jurnal itu dianggap lebih sesuai dan lebih relevan. Contohnya kayak gini, misalkan Anda tahun sekarang 2022 Anda mengajukan misalkan tentang data, misalkan Anda penelitiannya yaitu tentang pendapatan nasional, clear ya, misalkan tentang pendapatan nasional. Kok ternyata yang untuk tolok ukur Anda adalah artikel yang berasal misalkan di tahun 2010, misalkan seperti itu. Ingat baik-baik, jika Anda meneliti tahun ini, berarti itu kan nanti akan ada data 2019, 2020, 2018, 2012, di mana pada saat itu kita tahu 1920 itu udah COVID, ya enggak? 2012 itu ada krisis moneter. Ya, walaupun tidak secara menyeluruh, tapi di luar sana banyak negara yang terkena krisis itu. 2015 ada beberapa gejolak ekonomi gitu. Dah, di tahun 2010 itu kan adem ayem teman-teman. Nah, itulah salah satu alasan kenapa ketika Anda mengambil jurnal, pastikan jurnal yang terbaru lah. Ya, terbaru dalam hal ini sih kita tolerir ya 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau sekarang 2022 ya paling enggak Anda terbit tahun 2011 lah, itu udah paling mentok. Udah, itu 2011 paling mentok. Tapi kalau semakin ke sini ya semakin bagus. Nah, kemudian ketika Anda tahu, dan sekarang tinggal kesesuaian konten. Apakah jurnal tersebut sesuai? Apakah relevan? Terkait dengan kesesuaian konten, pasti ketika Anda meneliti, misalkan Anda membuat skripsi, temanya jelas, misalkan Anda tentang analisis regresi misalkan. Di regresi Anda itu kan jelas ada variabel Y, variabel X1, X2 dan sebagainya. Pastikan setiap variabel yang ada di situ itu Anda memiliki jurnal yang mewakili itu. Pastikan seperti itu. Memang dalam jurnal nanti Anda akan bertemu misal Anda punya X misalkan 3, X1, X2, X3 dan Y. Bisa jadi satu jurnal itu hanya, oh ternyata jurnal ini hanya membahas Y dan X1, X2-nya saja. Oh ternyata Anda menemukan malah yang dibahas itu hanya Y dan X1-nya saja. Nggak masalah. Malah itu akan bagus. Yang terpenting adalah setiap variabel yang Anda angkat dalam penelitian harus terwakili oleh minimal lebih dari 2 atau 3 jurnal lah. Minimalnya itu. Dan pastikan dalam penelitian terdahulu itu, artikel yang dimaksud dalam penelitian terdahulu, Anda gunakan sebagai referensi. Itu seperti itu. Itu wajib hukumnya. Jangan sampai hanya sekilas pandang ada di tabel saja, maksud saya sih seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, bentar oke, saya persingkat ya, karena waktunya tadi katanya cuma. Oke, ini hanya definisi, oke, kita bisa next aja, silakan nanti dibaca-baca ya. Oke, saya takutnya ini juga udah sore, udah mulai ada yang mau mencari buka puasa. Oke, kemudian apa yang akan kita lakukan? Pasti kita carikan topik, tadi kita sudah bahas, membaca isi. Ini saya buat karena ini saya cari dari beberapa referensi mengatakan demikian. Tapi kalau saya secara pribadi, saya ketika Anda mencari jurnal, saya tidak begitu menyarankan Anda langsung baca semuanya. Cukup baca abstrak, baca metode, lihat, kemudian Anda baca abstraksi, kemudian yang kedua Anda lihat metodenya,
Yang ketiga, Anda lihat hasil. Sesuai nggak tiga itu? Jika ketiga itu sesuai, silakan ambil sebagai referensi Anda. Tapi kalau tidak, udah lewati aja. Anda baca abstrak kok nggak jelas, udah lewati. Pasti itu jurnalnya nggak jelas juga kayak gitu. Gampangnya demikian. Oke, kita bisa next. Oke, kita bisa next juga yang ini. Iya, lewati aja. Oke, takut waktunya nggak cukup. Nah, oke, kita mulai. Yang pasti ini ada isinya dalam jurnal itu secara umum kan banyak ya. Ada abstrak, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, kemudian metode, ada implementasi, kesimpulan gitu. Cuman tidak semuanya jurnal itu ada di sini gitu. Biasanya kalau kayak di Ecorec aja kita tidak ada tinjauan pustaka, kita tidak ada. Jadi banyaknya tidak ada memang. Tapi yang perlu kita cermati itu hanya beberapa saja. Oke, Mbak bisa kita next lagi. Oke, and then lewati lagi aja. Oke, ini dilewati banyak. Oke. Lewati lagi aja. Referensi gampang. Ya ini kita tampilkan aja semuanya. Nah, sekarang ketika kita sudah punya gitu ya. Ya terpenting sih kalau buat saya 3 poin ini yang harus. Aduh saya. Bentar. Oh my god. Sinyal hilang Waduh. 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 HP-nya kolom Waduh. Tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin Pak Arif Andri sedang ada terkendala jaringan.
Oke, mohon maaf teman-teman, sorry. Tiba-tiba wifi di rumah lost. Wifi di rumah lost, saya cari handphone nggak tahu, dan ternyata tadi login malah nggak tahu, email saya malah jadi bermasalah. Jadi saya ini menggunakan email yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Nah, oke ya. Jadi intinya ketika Anda mencari jurnal, yang perlu diperhatikan yang penting 3 pokok ini teman-teman. Lihat abstraknya, apakah sesuai dengan yang ingin Anda cari, kemudian apakah di abstrak itu runtut nggak isinya gitu. Misalkan runtut dimaksud ini yang penting kayak gini, ada pendahuluannya, jadi ada masalahnya itu apa. Yang kedua itu Anda cermati lagi, apakah ada metodenya jelas apa tidak. Yang ketiga hasil. Jangan sampai masalah dan hasil itu berbeda. Itu banyak keluar jurnal-jurnal yang demikian. Nggak jelas itu banyak. Sehingga Anda pastikan di abstrak itu berbunyi dulu. Ketika abstrak itu jelas, di metodenya kelihatan, setelah itu Anda larilah ke metode. Cari metode di situ, cari metode. Metodenya apa sih yang digunakan gitu. Siapa tahu Anda, wah ternyata penelitiannya gini, metodenya ini misalkan mendeteksi kemiskinan ternyata tidak hanya dari pendapatan misalkan deteksinya dia seberapa banyak mengkonsumsi nasi misalkan seperti ya. Karena kita semua tahu deteksi kemiskinan ada ya yang menggunakan dengan sekian nasi itu ada. Kemudian ketika sudah lihat hasilnya, apakah hasilnya itu relevan dengan metode dan abstrak gitu. Kalau tidak relevan, Anda tidak usah ambil itu, gitu. Paling simpel adalah itu. Nah, makanya bagi Anda yang misalkan Anda menulis skripsi kok biasanya ada yang merasa kesulitan, misalnya kan ditanya dosen gini, Mbak, Mas, novelty-nya apa? Biasanya gitu ya. Novelty-nya apa? Salah satu hal yang bisa kita anggap sebagai novelty adalah apakah ada perbedaan antara penelitian Anda dengan penelitian terdahulu? Pak, melihatnya di mana? Lihat tuh di abstraksi, metode, dan hasil. Ada di situ semuanya. Kalau di situ ternyata alat analisisnya berbeda, itu juga bisa dianggap sebagai novelty. Atau metodenya lain, itu juga bisa dianggap sebagai novelty. Itu demikian teman-teman. Itu bisa Anda anggap sebagai novelty. Itu dalam penelitian saya kira itu akan sangat membantu. Oke, bisa kita next. Oke, dan yang pasti yang penting jangan lupa Anda menggunakan jurnal sebagai referensi tambahan, bukan sebagai tolak ukur penelitian. Jadi, Anda jangan usah khawatir jika semisal, biasanya mahasiswa itu ada yang mulai, mohon maaf ya, sedikit frustasi jika Anda melihat penelitian terdahulu, misal si variabel X ke Y itu positif gitu. Sehingga Anda membuat hipotesa itu positif. Ternyata Anda sudah masuk skripsi di bab 4, ternyata ketika Anda olah, ternyata hasilnya negatif, ya enggak? Pasti di sini yang sudah mulai masuk skripsi, Anda pasti sering sekali nih bertemu dengan hal ini. Ketika bertemu dengan hal kayak gitu, tidak usah khawatir teman-teman. Ingat, penelitian itu berbasis pada fakta. Dan ilmu pengetahuan itu berkembang setiap saat. Sehingga jika Anda bertemu dengan hasil penelitian Anda berbeda dengan penelitian terdahulu, tenang saja. Tidak selamanya penelitian terdahulu itu betul. Bisa jadi keliru. Karena apa? Responden kita berbeda. Kultur kita berbeda. Budayanya berbeda. Bisa jadi demikian. Jadi nggak masalah gitu. Dan yang penting, pesan saya, jangan pernah mengambil referensi jurnal yang berasal dari second reference. Misalnya gini, Anda itu kan suka banget dari jurnal. Oke, saya ambil dari jurnal. Ternyata Anda copy paste kemudian tempel itu ya. Silakan diparafrase. Atau misalkan gini, misalkan nih saya ambil ini dari jurnal ya. Saya cut dari jurnal. Misalkan dia itu ada, misalkan Anda menemukan artikel dari, misalkan yang nulisnya Pontoh 2013, misalkan kayak gitu. Awalnya. Kemudian ada, misalkan ada orang lain, misalkan gampangnya gini deh.
Misal Adisti menulis, misalkan di sini Pontoh menulis 2013 bla bla bla, kemudian dijadikan jurnal, ya kan? Nah, and then Horgen itu dia menulis, mengutip naskahnya Pontoh gitu, ya kan? Nah, sekarang semisal penulisnya ini adalah saya. Saya menulis, kok saya tulisnya adalah Horgen et al. Dalam Pontoh bla 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 bla. Berarti kan dengan kata lain, saya mengutip katanya, saya mengutip argumennya Horgen, yang ternyata Horgen itu adalah argumennya Pontoh. Ini nggak jelas teman-teman, sedangkan seperti ini. Sehingga saya sarankan, jika Anda mau mengambil artikel yang seperti ini, Anda langsung cari saja tuh si Pontoh. Kayak gitu. Cari aja artikelnya si Pontoh. Jadi jangan pernah membuat kutipan dalam artikel ilmiah. Karena itu ya, karena semua orang itu balik lagi ke nomor 2 ini, semua orang melakukan parafrase teman-teman. Pasti disesuaikan dengan kebutuhannya. Takutnya adalah ternyata konten yang dimaksud di situ itu tidak sesuai dengan yang Anda butuhkan. Jadi itu pasti akan sangat fatal nanti hasilnya. Oke, dapat dilanjutkan, Mbak? Kayaknya tinggal beberapa slide saja. Oke, and then Oke, memang demikian ya, karena terbatasan waktu sehingga saya juga perlu buat dalam hal yang lebih simple. Tetapi yang pasti jurnal itu seperti itu, fungsinya adalah demikian, dan saya sangat membuka diskusi. Silakan pertanyakan apa saja all about jurnal, silakan. Oke, demikian dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Arif Andri yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan kali ini. Tibalah kita memasuki sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Kepada peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama, prodi, dan mengaktifkan audio dan kamera atau bisa melalui kolom chat Google Meet. Ada Alvin. Ya, dipersilakan kepada Mas Alvin Setiawan. Ya, sebelumnya izin bertanya kepada Pak Arif Andri terkait dengan jurnal internasional, Pak. Kan terkadang ya Pak, pada saat saya mencari jurnal internasional, karena kebetulan saya sudah ambil Matopen, kalau misalkan judulnya masih baru gitu ya Pak, itu kan kadang kita terkendala buat nyari jurnal internasionalnya. Nah, ketika dulu saya bertanya ke dosen itu, nggak apa-apa cari yang rada mirip gitu Pak, tapi saya nggak tahu indikator mirip itu yang seperti apa, atau metodenya yang mirip, hasilnya atau tujuannya yang mirip atau gimana gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Alvin. Oke. Gimana Mas, mau ditampung dulu atau mau satu-satu? Ya Pak, boleh langsung dijawab dulu aja Pak. Oke ya, jadi gini, untuk Mas Alvin dan teman-teman, memang betul kendala salah satu novelty paling bagus adalah ketika Anda dapat memunculkan permasalahan baru. Betul tadi yang saya katakan Mas Alvin. Jadi cuman ketika hal-hal yang baru yang kita teliti, kadang permasalahannya adalah kita tidak menemukan sumber jurnal yang sesuai, terutama sumber lokal, itu kayak gitu, sumber lokal. Tapi kalau internasional kadang ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nah sekarang bagaimana mencari jurnal tersebut yang relevan, kan kayak gitu ya. Nah, kembali lagi ke tema yang awal, yaitu adalah Anda tentukan dulu grand tema besar Anda itu apa, Anda tentang apa gitu ya. Maksud saya grand tema itu, kita bukan sedang membahas judul ya, karena judul itu kan setiap saat bisa berubah gitu. Jadi Anda yang sedang mulai menyusun skripsi, Anda jangan kaget ketika Anda menyusun skripsi judul bisa berubah sampai 10 kali ya. Karena judul itu hanya mengikuti, tidak akan mengganti konten apapun gitu. Yang penting tema itu jangan sampai berubah. Kalau skripsi Anda tema berubah, kembali lagi dari start gitu. Intinya gitu. Nah, makanya tema itu Anda harus breakdown dulu ke dalam beberapa sub Mas itu. Misalkan Mas Alvin tentang apa Mas Alvin? Saya tentang pertumbuhan ekonomi Pak. Pertumbuhan ekonomi ada lanjutnya nggak apa gitu? Oh iya.
eh, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten selama 10 tahun terakhir. Oke, Provinsi Banten, oke. Saya kira kalau hanya, kalau hanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu banyak banget deh. Banyak banget. Entah itu nasional, entah itu internasional. Memang, karena kadang orang gini berpikirnya gini. Anda itu kan fokusnya adalah misalkan pertumbuhan ekonomi gitu. Cari di Google untuk mencari jurnal internasionalnya, berarti cari padanan yang sesuai dengan itu, misalkan determinan economic growth gitu, misalkan cari itu untuk kuncinya, determinan, cari determinan economic growth, misalkan cari dulu, nanti akan Anda di situ mendapatkan biasanya economic growth tapi yang isinya itu per negara gitu. Habis itu Anda cari lagi jurnal yang isinya adalah determinan regional, intinya regional economic growth gitu. Jadi Anda mencari pertumbuhan ekonomi tapi di tingkat regional gitu kan. Nah, nanti di regional-regional itulah itu kan yang paling sesuai dengan tema Anda karena Anda juga mengambilnya dari sudut pandang regional yaitu adalah Banten. Kan seperti itu. Sebenarnya banyak sih. Silakan Anda pokoknya search itu. Nah, kemudian setelah Anda cari untuk memperkaya referensinya lagi adalah Anda tentukan, misalkan tadi Mas Alvin Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian Mas Alvin kan punya X1, X2, and then X3 dan ya seterusnya gitu ya. Coba Anda iseng aja cari di Scholar hubungan antara X1 dan Y, itu kayak gitu. Cari itu satu-satu, X1 dan Y itu bagaimana, X2 dan Y itu bagaimana, X3 dan Y bagaimana, dan sebagainya kayak gitu. Anda nanti referensi Anda akan sangat kaya. Saya jamin seperti itu. Paling tidak, paling simple adalah demikian. Lah nanti kalau ternyata Anda kok masih kurang lagi gitu ya, Anda masih kurang lagi, Anda baca, misalkan Anda menemukan satu jurnal yang Anda anggap paling lengkap, Anda coba review benar-benar itu jurnal. Cari metodenya. Oh ternyata ketika Anda pahami, ternyata artikel ini dia itu lebih ke arah ini gitu. Oh dia fokusnya pengembangan dengan artikel ini. Biasanya ada yang artikel yang tipenya kayak gitu. Nah ketika Anda menemukan itu mengarahnya ke artikel mana, Anda coba pelajari artikel tersebut. Cari lagi artikel tersebut. Nanti literatur review Anda akan sangat bagus. Itu seperti itu. Ini jadi singkat cerita saya teringat waktu zaman saya skripsi di tahun 2015 ya, nggak begitu jauh lah ya dengan kalian gitu ya. Ya walaupun waktu saya masuk di dosen saya juga masih ketemu dengan teman-teman saya yang masih S1 gitu, saya ya rada miris juga gitu. Tapi ya saya akui ya itulah siklus kehidupan gitu. Waktu itu saya itu kalau Anda search saja skripsi saya itu terkait dengan revitalisasi pasar. Pada saat itu di tahun 2015 itu tidak ada satu skripsi pun di Unsud yang membahas revitalisasi pasar. Saya stresnya bukan main saat itu. Kemudian saya search di Indonesia, jurnal di Indonesia, pokoknya Anda cari aja sih sekarang. Revitalisasi pasar yang di bawah 2015 itu bisa dihitung jari teman-teman. And then saya searching di internasional. Saya ganti. Pernah saya mencari market tradisional. Banyak tuh. Saya ya bahasa Inggris kan kaya ya. Pasar tradisional Anda bisa menulisnya market tradisional kan, atau market of tradisional. Kadang kayak gitu tuh. Kadang berbeda-beda ya. Nah, ternyata ada padanan yang lebih fleksibel lagi, yaitu adalah wet market itu. Bahasa Indonesianya pasar basah gitu ya. Tapi kalau di kalangan PBB ternyata pasar tradisional itu disebut dengan pasar basah. Jadi demikian teman-teman. Oke, monggo. Seperti itu. Ada yang lain silakan. Baik, terima kasih Pak Arif Andri. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Mas Alvin Setiawan. Ya, kemudian dari Mbak Novi Ardiani, silakan untuk on mic. Baik, terima kasih sebelumnya Mas sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novi Ardiani dari Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Arif Andri
mengenai apakah jurnal yang diindeks oleh Thomson Reuters lebih tinggi nilainya daripada jurnal yang diindeks oleh Scopus. Seperti itu, Pak. Oleh siapa tadi Mbak yang pertama? Oleh Thomson Reuters. Oh, Thomson. Oke ya. Ya. Oke, gini. Oke ya. Pertanyaannya itu sebenarnya menggelitik ya Mbak ya. Jujur aja buat kami di kalangan dosen, kalangan peneliti itu jadi singkat cerita gini. Di kalangan internasional itu setidaknya ada sekitar tiga pengindeks yang dianggap terbaik gitu. Ya, ternyata penentuan tiga ini itu saya menyebut 1, 2, 3 bukan strata ya, tetapi hanya menyebutkan ABC kayak gitu. Yang pertama itu Scopus gitu. Yang pertama adalah Scopus, yang kedua Thomson, dan yang ketiga adalah WOS gitu. Nah, ternyata sebenarnya kalau di kalangan internasional sebenarnya itu tidak ada Anda itu harus Scopus dan lain sebagainya gitu. Hanya saja di Indonesia, pemerintah melalui Kemenristek-Dikti itu sampai dengan sekarang, melalui beberapa peraturan mereka, itu masih menganggap indeks yang diakui sebagai internasional bereputasi itu adalah terindeks Scopus. Kayak gitu. Terindeks Scopus itu pertama, yang kedua minimal adalah WOS. Itu kayak gitu. Makanya sampai dengan sekarang yang masih dianut oleh beberapa peneliti, kebanyakan dianggapnya ya kalau belum Scopus belum keren kayak gitu lah, simpelnya kayak gitu. Belum Scopus belum keren, belum terindeks WOS belum keren gitu. Padahal kalau kita lihat di jurnal di internasional yang lain, Malaysia saja, mereka itu lebih lunak dibanding Indonesia sih, tak akuin. Jadi ya banyak sih yang masih menyebut Indonesia itu masih mendewakan Scopus gitu. Dan dosen, terutama dosen itu banyak ya. Kalau misalkan dosen, Anda kan masih lihat dosen itu punya jabatan ahli yang berbeda-beda ya. Misal ada asisten ahli, lektor, kemudian ada lektor kepala, sampai yang tertinggi adalah profesor. Setiap kami itu mempunyai kewajiban yang berbeda-beda. Kalau profesor itu mereka berkewajiban menghasilkan Scopus per tahun, iya. Kemudian lektor kepala bisa Scopus 1 atau Sita 1 sampai 2. Nah, dari peraturan itu saja jelas yang dianggap internasional bereputasi itu adalah Scopus itu. Jadi yang saya jawab, sampai dengan sekarang yang masih dianggap bereputasi itu Scopus. Tetapi di luar negeri sana menganggapnya itu berbeda. Boleh ada indeks lain, ada yang disebut dengan indeks Copernicus, mereka juga anggap itu. Ada indeks yang ekoregional punya itu, kami punya DOAJ, itu dari Jerman. Itu juga, itu ada yang sudah menganggap itu sebagai jurnal internasional. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Jadi memang masih dilema ya. Kemarin sih terakhir sebagai langkah merdeka belajar gitu, merdeka belajar. Katanya sih kemarin ada sebuah isu yang menyebutkan bahwa Nadiem Makarim akan menarik terkait dengan peraturan bahwa harus Scopus itu tidak. Yang terpenting adalah ketika jurnal terindeks Sinta atau jurnal nasional kok terindeks itu, katakanlah indeksnya itu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, itu akan dianggap sebagai jurnal internasional bereputasi. Tetapi karena sampai dengan sekarang peraturan tersebut belum beredar, jadi sorry ya, itu masih hanya sebatas isu. Saya juga masih menantikan gitu. Karena saya kemarin punya beberapa, saya hanya Copernicus, DOAJ itu masih dianggap jurnal ecek-ecek katanya gitu. Itu kayak gitu. Oke, ada yang lain silakan. Ya, silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Silakan diskusi saja. Jangan sampai nanti Anda menulis, biasanya kan di kelas Metopen, keluarannya adalah proposal ya. Dan saya sangat sepakat dengan metode perkuliahan yang kemarin Metopen kerjakan ya. Terbukti itu ketika proses
misalnya gini, periode angkatan 2018 diperbolehkan untuk mendaftar, itu sangat terlihat kemarin. Di awal semester itu 2018 langsung berapa puluh itu kan langsung bla bla bla. Dan besar harapan saya bagi teman-teman yang ada di kelas Metopen, saya sangat berharap Anda serius lah gitu. Anda serius menemukan tema, menemukan judul gitu. Biar setelah itu Anda itu benar-benar menghemat energi gitu. Dan terutama buat teman-teman yang belum mengambil Metopen, inilah kesempatan emas buat Anda kayak gitu. Jangan sampai setelah Metopen itu Anda masih bingung mikirin tema gitu. Buat saya kayaknya kok menyanyiakan mata kuliah tersebut. Gitu. Buat saya sih seperti itu. Jadi dan saya sangat berharap sebelum kelas Metopen Anda sudah kayak mempunyai bank tema gitu ya. Jadi misalkan gini, mahasiswa itu kadang, saya sih suka mahasiswa yang idealis itu ya. Cuman kadang idealis itu bukan pada tempatnya. Contohnya gini. Contohnya adalah gini. Misalkan Anda mau mengajukan judul skripsi. Judul skripsi ternyata judul yang Anda mau angkat itu ternyata sudah sangat banyak diteliti. Pasti dosen akan menyarankan, tolong jangan topik ini dong, topik yang lain, karena topik ini adalah sudah banyak dikerjakan gitu. Atau tambah dengan variabel. Ternyata Anda ngeyel. Enggak, ini saya sudah persiapan ini lebih dari setahun kayak gitu, bla 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 bla. Mohon maaf, mimbar akademik tidak akan menghargai hal yang demikian. Yang dihargai adalah novelty-mu itu apa? Ya faktanya demikian teman-teman. Makanya saya sangat menyarankan sebelum Anda maju saya mau maju ini gitu untuk diajukan, misalkan mau mengajukan skripsi, perjelas beberapa hal. Yang pertama adalah pastikan yang akan Anda memiliki beberapa tema yang Anda bisa ajukan. Yang kedua adalah ketika Anda sudah punya beberapa, pastikan data penelitian untuk penelitianmu itu sudah ada gitu ya. Jangan sampai judul di ACC, Anda baru mau nyari judul. Anda baru nyari data. Alhasil, Anda tidak punya data. Banyak loh mahasiswa yang kayak gitu, teman-teman. Dia udah seneng-seneng judulnya di ACC, kemudian ketemu dosen pembimbing ditanya, emang datanya ada? Dia bingung. Tidak tahu, saya belum nyari. Jangan sampai gitu. Pasti. Dan yang pasti, ketika Anda sudah memiliki, Anda mengajukan, Anda dapat dosen pembimbing, pesan saya satu, teman-teman. Buat pertemuan pertama dengan dosen pembimbing itu, bahwa dosen pembimbing itu yakin kalau Anda siap mengerjakan skripsi. Ditanya model, Anda harus bisa jawab. Karena ternyata pandangan dosen pembimbing itu, first look itu benar-benar penentu ke depannya loh. Kalau di pertama ketemu aja Anda ditanya, kamu akan bagaimana ini? Anda kebanyakan huruf A, udah kayak gitu tuh. Saya yakin dosen juga akan merespon Anda akan dengan model yang sama. Itu kayak gitu. Saya jamin demikian. Ya, terutama untuk beberapa yang dengan pembimbing dengan saya pasti sudah paham lah. Saya ya pasti akan menyesuaikan mahasiswa. Mahasiswa cepat ya pasti akan cepat. Ketika mahasiswa mohon maaf santai juga, ya apalagi dosen gitu ya. Intinya sih demikian. Kayak gitu, ada yang lain silakan. Tuh, ada tuh, Ula. Ya, silahkan kepada Mbak Ula untuk on-mic. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan teman-teman dari penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulaneta Lisa dari ISP 2019. Izin bertanya Pak, dalam tabel penelitian terdahulu itu apakah kita boleh menggunakan jurnal yang dari jurusan lain gitu, tapi masih satu lini ekonomi, misalkan jurnal dari manajemen atau akuntansi gitu, apakah boleh itu dimasukkan ke dalam penelitian terdahulu gitu, sementara misalnya kita dari jurusan ISP. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih Pak. Jadi ya, pertanyaannya itu apakah diperbolehkan mengambil sebagai tolok ukur penelitian terdahulu dari bidang ilmu yang lain kayak gitu ya. Yang pasti gini teman-teman, yang dimaksud kesesuaian bidang ilmu adalah selama
apa yang Anda bahas dalam artikel ilmiah itu sesuai, itulah satu rumpun. Kayak gitu. Jadi, selama apa yang memang, maksud saya konten yang Anda maksud di situ itu sama, diperbolehkan. Selama kontennya sama, oke? Selama kontennya sama. Selama itu tidak, misalkan Anda penelitian, misalkan kayak saya tuh ada angkatan 2018 atau 17 ya. Dia itu penelitiannya adalah terkait dengan behavior mahasiswa yang suka game online gitu loh. Jadi di game online itu kan ada semacam apa ya, barang virtual ya, barang yang bisa diperjualbelikan kayak gitu kan. Itu kan masuk dalam lini ilmu kita nggak? Ilmu kan ilmu mikro ya. Ilmu mikro dalam skop adalah behavior economics gitu kan, behavior consumer. Nah, ternyata Anda mau cari itu di ilmu ekonomi itu sulit teman-teman. Karena jarang banget ada, tapi jarang. Karena mereka fokusnya di behavior. Mungkin kalau Anda nyari di luar negeri, Anda akan dapat banyak. Tetapi kalau Anda di Indonesia, Anda cari, pasti kebanyakan itu ada di manajemen. Terkait dengan behavior, kesesuaian, relevan apa tidak, dan sebagainya. Ya, itu diperbolehkan. Selama konten yang dimaksud itu sama. Tapi berbeda misal gini. Misal, Anda misal menghitung pertumbuhan ekonomi. Anda pertumbuhan ekonomi bla 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 bla. Ternyata Anda menemukan dari manajemen, ternyata di situ itu yang dibahas adalah bagaimana pengaruh semisal elektabilitas perusahaan, misalkan ada ROA, ada ROI gitu. Sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau yang seperti itu tidak boleh. Karena konteksnya berbeda. Kita di ilmu ekonomi itu konteksnya adalah regional. Bagaimana keadaan H itu. Tapi kalau di manajemen mereka udah lebih fokus ke satu skop gitu. Perusahaan. Nah, kalau yang demikian itu tidak diperbolehkan. Misalkan kayak yang terbitan punya saya kemarin. Punya saya itu terkait dengan ketahanan pangan rumah tangga. Kalau Anda cermati di CV saya itu, ketahanan rumah tangga, jurnalnya itu bukan di ekonomi loh teman-teman. Itu ada di agribisnis. Itu jurnal di agribisnis ya. Itu diperbolehkan karena memang bidang ilmu saya lebih fokus ke agribisnis gitu. Saya bidang ilmu ekonomi tapi turunannya itu lebih ke arah agribisnis gitu. Dan ada regenerasi pertanian, yaitu Anda sudah bayangkan nanti pasti saya terbitkannya juga di jurnal-jurnal agribisnis itu bukan di jurnal ekonomi, pasti demikian. Kayak gitu teman-teman. Paling kayak gitu Mbak Ula dan teman-teman. Silahkan, boleh saja selama memang sesuai gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas informasinya, sangat berguna. Oke, sama-sama Mbak. Silakan, ada lagi? Oke, jadi boleh-boleh saja. Dan yang kita sepakati gini teman-teman. Ilmu ekonomi itu, ilmu kita itu sangat kompleks ya. Dan ternyata ada beberapa ilmu yang tidak dapat terlepas dari bidang ilmu yang lain. Misalnya, Anda membahas ekonomi pertanian. Ketika Anda membahas ilmu ekonomi sendiri, pertanian sendiri. Hanya saja harus dari sudut pandang ekonomi. Anda misalkan penelitian tentang, misalkan lain lagi, misalkan ekonomi syariah. Anda juga harus melihatnya dari kacamata dua kan? Ekonomi secara murni, ekonomi syariah. Berarti Anda harus ada pendekatan secara syariahnya itu bagaimana. Anda harus mempertimbangkan itu juga kayak gitu. Misalkan Anda misalkan terkait dengan ekonomi, misalkan terkait location question kayak gitu. Berarti kan Anda harus mengajukan misalkan menggunakan peta, menggunakan apa, kan kayak gitu. Geografi juga digunakan. Ya kayak gitulah teman-teman. Jadi memang diperbolehkan selama memang itu sesuai. Tenang saja, boleh kok. Pasti akan dilihat kontennya. Makanya kalau di penelitian terdahulu kan judul tidak, kalau di penelitian terdahulu itu nama jurnal tidak disebut ya. Tidak disebut. Karena Anda diperbolehkan mau ngambil dari
sumber jurnal manapun itu boleh, selama sesuai. Kayak gitu. Ada lagi? Silahkan. Oke, saya berharap ini memberikan pencerahan sedikit, dan bila mana silahkan bila mana bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk menulis ilmiah, saya sangat mendukung, silahkan. Ada PKM, ada apapun itu. Kemudian terlebih sekarang yang sedang berjalan ada proposal PPK Ormawa, itu kayaknya ada beberapa di sini yang tadi join. Itu kan salah satu luarannya adalah karya tulis ilmiah. Jadi bisa sambil belajar. Direncanakan di ISP kami dalam waktu dekat insya Allah akan membuat satu jurnal lagi. Dan satu jurnal itu akan kami khususkan untuk ya 80% dari mahasiswa gitu. Jadi besar harapan kami ketika Anda menghasilkan skripsi, jangan hanya menghasilkan skripsi, tapi Anda bisa menghasilkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal. Itu seperti itu. Tapi ini masih digodok ya, karena jurnalnya belum beres. Dalam waktu dekat insya Allah. Kayak gitu, silahkan. Ada yang lain, monggo. Oh iya Pak, izin bertanya lagi Pak. Yuk Mas. Ya tadi kebetulan tadi langsung nyari ya Pak. Nah, kebanyakan tuh lingkupnya negara, tulisannya Pak kayak industrial economy, industrial country gitu-gitu Pak. Jadi dilihat regionalnya tuh jadi nyari belum ketemu gitu Pak. Terus langkah selanjutnya bagaimana ya Pak kalau ingin menemukan yang regional atau yang negara itu bisa coba juga, Pak? Tambahkan region satu ya, tambahkan region. Yang kedua, ada yang perlu diingat gini, kalau di luar negeri itu kan tidak semuanya menyebutnya region, semuanya tidak menyebut sebagai kabupaten atau provinsi, ya enggak? Ada yang menyebutnya negara bagian, ada yang menyebutnya distrik, ada yang menyebutnya subdistrik gitu. Coba kata kunci itu dimasukkan di situ gitu Mas. Economic growth district, economic growth apa gitu. Coba disambungkan di situ. Coba aja. Atau baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau kayak Australia itu kan negara bagian, Amerika juga negara bagian, karena kebanyakan gitu. Nah nanti kok pahit-pahitnya ternyata Anda tidak menemukan, ya udah gunakan saja itu yang per negara. Tapi insya Allah ada sih, kayak gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Alvin. Oke, silakan. Ada lagi? Boleh nanya sebanyak-banyaknya, tenang aja. Yang penting bisa membantu. Baik, saya backup ya Pak, soalnya moderatornya katanya ini apa namanya laptopnya nge-lag gitu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau bertanya nih dapat bertanya, silakan. Oke. Yang lain silakan, boleh aja. Banyak yang sudah mulai menulis skripsi di ruangan ini? Mbak Novi sudah mulai skripsi belum? Belum Pak, paling metopen. Oke, bagus. Belum Pak, masih angkatan 21. Oh, bagus nih. Angkatan 21 sedang seger-segernya. Ikuti beberapa PKM yang menghasilkan artikel, Mbak. Nanti akan. Dan kayak Bank Indonesia, setahu saya, Bank Indonesia OJK itu di hampir setiap tahun itu ada event itu loh, untuk jurnal. Dan ini bocoran ya, di beberapa, Anda tahu, semua kementerian itu memiliki jurnal ilmiah. Dan uniknya adalah ketika Anda bisa publish di jurnal ilmiah, terutama kementerian, itu bukannya Anda bayar, tapi Anda akan dibayar. Itu kayak gitu. Kenyataannya gitu. Itu salah satu andalan saya dulu, jadi masih waktu mahasiswa. Saya pengennya menulis di artikel yang punyanya dinas gitu.
dengan tujuan itu kita akan dapat fee. Saya dulu demikian, tapi ya nggak masalah sih. Silahkan. Ada yang lain? Kayaknya udah pada mulai keroncongan mau buka puasa. Ya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya nih, mungkin saya cukupkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab ya Pak. Oke. Mungkin saya cukupkan untuk diskusi dan tanya jawab kali ini. Mungkin dapat disimpulkan dari kegiatan Bedah Jurnal tahun ini yang berjudul Explore Journal for Your New Journey, yaitu jurnal ilmiah adalah jurnal yang terbit secara berkala. Dalam kaitannya, tujuan seseorang mencari jurnal sering dikaitkan dengan hal berikut, diantaranya kewajiban dalam menyusun skripsi, memberikan referensi ilmiah, pembahasan dan metode dan lain sebagainya. Sebelum mencari jurnal, kita diharuskan untuk tahu betul dengan apa yang kita teliti, paham betul dengan keyword yang ada. Paling tidak ada sumber jurnal, yakni jurnal nasional terakreditasi, internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Cara menemukan jurnal diantaranya, pertama, login dalam jurnal langganan kampus, kedua, cari aja sendiri, yakni dengan search pada Scholar google.com. Dan setelah ini kita tahu apakah jurnal tersebut sudah sesuai sumbernya di mana. Hal yang harus kita lakukan sekarang ialah memastikan jurnal tersebut relevan dengan penelitian yang dilihat dari temanya, sumber jurnal, tahun terbit, serta kesesuaian. Isi jurnal atau artikel ilmiah diantaranya abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode yang dipakai, dan lain-lain. Jika sudah memiliki jurnal, hal yang dapat kita lakukan diantaranya dengan memperhatikan abstraknya, metode yang digunakan, serta melihat hasil penelitian tersebut. Hal terpenting yang harus diperhatikan yakni pertama, jurnal merupakan bahan referensi tambahan saja, bukan tolak ukur penelitian. Selanjutnya, yang kedua, jurnal juga merupakan pendukung argumen sehingga bukan sekedar copy-paste saja. Ketiga, jangan pernah mengambil referensi jurnal yang berasal dari second referensi. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, tadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan dan memandu moderator untuk kegiatan bedah jurnal kali ini. Nanti jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom chat yang akan di-share oleh panitia. Ya, sebelum acara ditutup ya, mungkin dokumentasi terlebih dahulu, teman-teman yang bisa on cam mungkin bisa on cam ya. Oke. Mungkin dokumentasi sudah, kemudian marilah kita tutup acara bedah jurnal kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara bedah jurnal kali ini. Semoga acara ini dapat menambah wawasan kita. Terima kasih kepada peserta yang hadir dalam kegiatan kali ini. Terima kasih juga kepada Pak Arif Andi selaku narasumber kita kali ini karena telah berkenan membagikan ilmu yang bermanfaat pada kami semua. Mungkin saya selaku panitia memohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata dan perbuatan. Demikian kegiatan bedah jurnal kali ini. Setelah selesai, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama, see you. Semoga sukses. Izin live ya. Baik Pak.